Di desa dengan hamparan tebing batu kars nan megah, pada sebuah rumah yang sederhana, di sanalah dia tinggal bersama kedua orang tuanya. Memasuki ruang tamu, nampak di dinding berjejer foto-foto wisuda ia dan sang kakak. Tak ada yang akan menyangka bila ternyata ia seorang sarjana. Sederhana namun penuh semangat. Rona wajah tersebut terpancar kuat. Tatkala perempuan-perempuan sebayanya asik bergelut dengan media sosial, ia justru terlihat penuh semangat menjalani hari bersama peralatan tenunan. Begitu duduk menghadap alat tenunan, kedua tangan mungilnya cekatan memasang sebatang kayu yang berfungsi sebagai penopang pinggang. Usai memastikan semua siap, tangan kiri dan kanan lincah memasukkan benang yang sudah dililiti pada sebatang kayu khusus agar lebih mudah merajutnya menjadi sehelai kain. Sementara jari jemari tak henti memastikan benang tak kusut dalam rajutan. Itulah keseharian salah seorang perempuan muda desa yang terus berusaha menjaga tradisi menenun di Pulau Buna. Namanya Damlina. Perempuan dari desa Liangkabore, Kabupaten Muna ini bisa dibilang luar biasa. Meskipun seorang sarjana, namun ia tak malu melakukan pekerjaan menenun. Alasannya amat sederhana, ingin menjaga tradisi leluhur agar tidak punah. Tertarik menenun untuk menjaga tradisi nenek moyang, takutnya jadi punah, karena ini kan yang tradisi yang dilakukan orang tua dulu. Tentu saja ini bukan tanpa bukti. Pekerjaan menenun sudah dilakukan perempuan berusia 26 tahun ini semenjak masih duduk di kelas 2 SMP. Keterampilan tersebut dipelajari dari sang bibi yang tinggal tak jauh dari rumahnya. Darah menenun sang ibu membuat Damlina tak mengalami kesulitan saat belajar menenun. Hingga akhirnya ia mampu membuat tenunan tradisional Wuna dengan 7 motif berbeda-beda. Untuk satu sarung tenun, ia mengaku butuh waktu 6 hingga 7 hari. Berkat keterampilannya tersebut, ia bisa membiayai sekolah secara mandiri, bahkan sampai lulus kuliah. Sungguh, perjuangan merawat tradisi dan kemandirian yang patut dicontoh. Belajar menenun sejak kelas 2 SMP. Yang bisa dibikin? Yes, 7 motif. Motif-motif apa saja? Motif leda, yabia, botu, koburi, dalima. Itu satu sarung kadang tiap menentu kadang 6 hari, 7 hari. Semenjak kelas 2 SMP saya sudah melakukan pekerjaan ini. Waktu saya kuliah kan saya untuk membantu orang tua saya melakukan kerjaan menenun ini. Jadi untuk meringankan beban orang tua, sampai kemudian saya jadi sarjana, sampai sekarang pun saya masih melakukan.
Selepas wisuda, Damlina tidak seperti sarjana lain yang kesana kemari melamar pekerjaan, baik di negeri maupun swasta. Meskipun kini tercatat sebagai salah seorang guru honorer di sebuah lembaga pendidikan, namun ia terus fokus mengembangkan kemampuan menenunnya. Bagi dia, mengajar hanya agar bisa berbagi ilmu terutama kepada anak-anak generasi emas bangsa. Untuk sumber penghasilan, selama ini lebih banyak diperoleh Damlina dari hasil penjualan kain tenunan. Di mata Damlina, menenun itu pekerjaan menarik, aman, serta menjanjikan bagi kaum perempuan. Dalam hal ini, pekerjaan menenun membuat seseorang perempuan tidak perlu keluar rumah untuk bekerja demi membantu keluarga mencari nafkah. Untuk perempuan melakukan kerja menenun ini kan kerjaan tenun ini kan baik juga, nyaman, habis itu kerjanya dalam rumah. Meskipun saat ini cara pemasaran kain tenunannya masih mengandalkan pesanan orang per orang, namun semua itu cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa harus memberatkan kedua orang tua lagi. Beda-beda harganya. Kalau yang kau berikan kadang 200, kalau yang ya dengan leda itu 180. Ini motifnya botu. Kalau yang seperti ini 250. Ke depan, Damlina berencana melakukan inovasi demi memperkaya motif hasil karya tenunannya. Tentu saja, ini butuh keseriusan segenap pihak terutama pemerintah daerah agar lebih memerhatikan pelaku-pelaku usaha tenunan tradisional di seluruh wilayah Kabupaten Muna. Pendampingan mulai dari proses produksi hingga pemasaran, inilah yang dibutuhkan para pengrajin tenunan tradisional Muna. Dengan demikian, tradisi dapat dipelihara sekaligus membawa manfaat secara ekonomis bagi masyarakat terkhusus pelaku usaha. Bila hal tersebut dapat dilakukan, maka generasi muda Muna saat ini dan di masa depan akan lebih mengandalkan keterampilan untuk memenuhi kebutuhan hidup, tidak hanya sekedar berharap jadi pegawai negeri sipil. Kepada kaum generasi muda khususnya di Kabupaten Muna, Damlina berharap agar jangan pernah merasa malu untuk bekerja seperti halnya menenun. Pesan tersebut seolah mengisyaratkan bahwa satu hal yang perlu dilawan kaum muda Indonesia dan Muna khususnya saat ini adalah rasa malu. Lain perkataan, Damlina ingin memotivasi agar seluruh kaum muda bangkit menciptakan lapangan kerja sendiri meskipun itu di rumah. Kebanyakan anak muda terutama perempuan kan malu untuk melakukan yang seperti ini. Apalagi yang bersekolah tinggi-tinggi katanya ujung-ujungnya hanya menenun, mencari pekerjaan di menenun, tapi saya tidak malu untuk melakukan itu. Tidak terpikir bekerja di tempat lain? Kenapa tidak? Ya, karena mungkin saya tertarik di sini karena lebih mudah juga kerjanya, kerja dalam rumah, jadi tidak perlu keluar rumah. Harapan saya untuk kedepannya untuk anak-anak muda, untuk perempuan, janganlah malu untuk melakukan kerja menenun ini. Untuk apa kita malu untuk melakukan ini, sedangkan orang tua dulu kan mereka mencari kehidupan itu, mereka melakukan kerjaan menenun. Jadi untuk apa kita malu untuk melakukan itu.
diulas dalam liputan Kaunaha TV sebelumnya, keterampilan menenun masyarakat Muna merupakan warisan dari salah seorang penyebar Islam dari Arab, bernama Syekh Firuz Muhammad. Oleh karena itu, ada banyak kisah sejarah di balik keberadaan tenunan tradisional Muna. Selain itu, banyak pula nilai-nilai ajaran Islam yang masih perlu digali dan diamalkan pada masa kini. Sesungguhnya, Damlina satu dari sekian banyak perempuan muda yang tak kenal lelah menjaga tradisi warisan para leluhur Pulau Buna. Mereka tidak butuh penghargaan lebih. Mengunjungi, menyapa, dan membeli satu atau beberapa hasil karya mereka itu sudah lebih dari cukup. Sehingga para perempuan penjaga tradisi menenun warisan leluhur di Pulau Buna dapat terus berkiprah sampai kain tenun Muna benar-benar mendunia dan menjadi salah satu kebanggaan dan sumber pendapatan masyarakat Muna.